Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di IO ID, dan ini adalah video yang mengulas tentang poin-poin mengapa kamu harus beli kamera Fujifilm X-A3 di penghujung tahun 2020, atau mungkin kamu nggak harus beli kamera ini. Yuk kita mulai videonya. Berikut adalah spesifikasi dari Fujifilm X-A3. Oke, kita mulai ke alasan pertama kenapa kamu nggak usah beli kamera ini. Pertama adalah mode autofocus atau SR Plus untuk videonya nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Karena untuk auto white balance-nya atau AWB, kalau kita pakai mode AWB untuk white balance-nya, kamu bisa lihat di video berikut ini. Nah, di situ kamu bisa lihat kalau langitnya terlihat sangat putih, padahal sebenarnya nggak terlalu cerah mataharinya waktu itu. Nah, lalu bagaimana dengan autofocusnya? Autofocusnya bisa dibilang kadang cepat, kadang enggak. Kamu bisa lihat di video berikut ini. Mode auto SR Plus gimana? Sekarang saya jalannya tuh kayak gini modenya tuh. Oke, fokusnya silahkan kamu lihat. Tergantung dari kondisi, apakah cahayanya cukup atau enggak, apakah kamu berada di ruangan yang gelap atau kamu berada di luar ruangan, serta pengaturan fokus tracking yang kamu pilih. Dari pengujian kami sih, autofokusnya kadang cepat, kadang enggak. Coba Anda lihat. Coba saya lihat ya. Ya, kameramen. Karena Ayo, tunjukin barang. Ini dia. Fokus, oke. Fokusan. Fokus, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih fokus juga Pak tuh. Masa? 8 dah. 8 dah. Yang lebih besar sama Bapak. Lebih besar. Seharusnya Tutupin muka. Ulang. Dah. Tarik. Saya belum hitung tadi. Langsung fokus ke muka, cuman ISO-nya lambat banget ngangkatnya, Pak. 1, 2 second kayaknya. 1, 2, 3, 4. Ya. Lalu kemudian ke poin yang ketiga adalah dynamic range kameranya cukup kacau. Kenapa kacau? Kamu bisa lihat di langit-langit pada video berikut ini, di mana langit-langitnya itu sangat-sangat tidak bisa dilihat. Bahkan kita hanya bisa melihat warna putihnya saja. Waktu itu sekitar jam 8-an dan masih pagi. Ya, langitnya kayak terlalu bercahaya, padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Dan poin keempat adalah tidak ada mic jack atau tidak ada input untuk mikrofon eksternalnya, sehingga kamu harus mengandalkan mikrofon internal dari kameranya atau bawaan dari kameranya. Dan untuk kualitas audionya bisa kamu cek berikut ini. kita hanya pengen coba kamera ini untuk ngeplok apakah cocok atau enggak gitu. Untuk amatir kan? Untuk amatir seperti gua ini. Yang bisanya tinggal pencet satu. Nah, ini masya Allah. Padi kelihatan apa nih? Ini padinya kelihatan coy. Maka Nih, ini padi. Kalau nggak tahu nih padi nih. sama Pak sama. Ini yang nggak kelihatan nih, bayangin aja topi putih pas di kepala sama kayak langit coy. Tuh, hitamnya aja kelihatan. Ya begitulah. Poin kelima, kenapa kamu nggak harus beli kamera ini adalah manual modenya untuk video tidak bisa diatur secara live, terutama untuk pengaturan ISO-nya, dimana ketika sedang berlangsung proses perekamannya, maka kita tidak bisa mengatur kembali ISO sesuai dengan kondisi saat itu, kecuali kamu hanya bisa ngesetnya di otomatis. Tapi saya sangat-sangat nggak suka dengan mode otomatis, terutama untuk ISO. Lalu bagaimana dengan durasi perekaman videonya? Untuk durasi perekaman videonya hanya bisa merekam selama 14 menitan aja.
Dari tadi kita sudah membahas kekurangan dari XA3 ini. Apakah tidak ada hal yang menarik dari kamera ini? Sebenarnya ada banyak hal yang menarik dari kamera ini. Terutama untuk kamu yang suka foto. Kamera ini sangat banyak fitur dan mode-modenya untuk foto. Ada mode portrait. Untuk mode portrait kita bisa memilih beauty-nya sampai ke level 3. Ini cocok banget buat kamu yang sangat-sangat suka berselfie ria. Untuk mode-modenya kamu gak usah tanya, kalau kita mau pelajarin aja, ini modenya kita butuh waktu tersendiri. Mungkin beberapa jam aja gak cukup untuk mengulik mode-modenya yang sangat banyak. Bagaimana dengan hasil fotonya? Fotonya terbilang bagus menurut saya, karena dari segi background awan di foto berikut ini kamu bisa lihat bahwa dynamic range-nya cukup luas. Selain itu, kamera ini juga sudah dibekali dengan lensa kit 16-50mm dengan rentang aperture-nya ada di 3,5 sampai dengan 5,6 serta sudah dilengkapi dengan fitur OIS atau Optical Image Stabilisasi. Untuk ring zoom-nya sangat nyaman ketika kita putar seperti ini. Sangat berasa lembut kayak gitu. Nggak ada kresek-kreseknya. Lalu yang paling saya suka lagi dari kamera ini adalah daya tahan baterainya yang sangat kuat. Kamera ini bisa menjepret sampai dengan 400 foto dalam satu kali pengisian baterainya, di mana baterainya ini berkapasitas 1200 mAh. Sedangkan pengisian baterainya bisa langsung kita colokkan ke bodi kameranya, karena memang kamera ini sudah mendukung fitur cas langsung di bodi kameranya sendiri. Di sini sudah ada micro USB yang berfungsi untuk mengecas sekaligus untuk transfer data via kabel data. Untuk port-portnya kamera ini juga terbilang cukup komplit, hanya saja minus tidak ada audio jack atau mic jack sehingga kita tidak bisa menggunakan mikrofon eksternal pada kamera ini. Untuk transfer foto kita sudah bisa menggunakan sistem WiFi yang pengaktifannya bisa dibilang sedikit agak ribet. Kita jepret dulu. Silakan tekan pada tombol play ini dan tekan tombol FN, maka akan nyala wifi-nya. Silakan koneksikan ke handphone kamu. Lalu ada beberapa poin yang menurut saya bisa dibilang bagus, juga bisa dibilang biasa aja. Seperti LCD ini. Sistemnya sangat ribet. Kalau kita langsung klik ke atas, dia tidak bisa tampil secara benar. Nih, masih kelihatan kebalik dan kita harus tarik lagi ke atas sedikit baru bisa. Tapi saya lebih suka kalau kita dorong dia ke bawah baru di flip kayak gini. Lalu kita ke fitur yang ditawarkan dari LCD-nya. LCD ini berukuran 3 inci dan sudah dilengkapi dengan fitur touchscreen. Tapi sayangnya fitur touchscreen-nya hanya berfungsi untuk beberapa fitur saja, seperti memilih fokus dan mengambil gambar. Dan sangat disayangkan karena fungsi touchscreen-nya tidak bisa untuk mengatur menu yang ada di dalam kamera ini. Dan ini adalah poin terakhir yang saya nilainya 50-50. Dimana kamu bisa lihat di sini, tripod mode-nya tidak berada di bagian tengah dan juga tidak simetris dengan lensa dari kameranya, sehingga menurut saya keseimbangannya kurang aja. Satu hal juga yang membuat saya tidak suka dari kamera ini adalah tidak adanya grip. Ini hanya sedikit tonjolan aja, tapi ini sangat berasa licin ketika tangan kamu kena minyak atau mungkin basah karena bahannya itu terbuat dari sejenis karet, tapi licin banget.
Jadi pastikan kamu menambah grip tambahan atau mungkin kamu bisa pakai hand strap atau neck strap. Oke, itu tadi beberapa poin yang harus kamu pertimbangkan jika ingin membeli kamera ini. Tapi saya pribadi punya kesimpulan sendiri. Jika saya punya budget 3 jutaan dan pengen kamera buat foto atau lebih sering digunakan untuk foto, maka saya akan membeli Fujifilm X-A3 ini tanpa ragu. Tapi kalau saya butuhnya kamera buat bikin konten video, maka saya akan mikir 2 kali untuk membeli kamera ini dan akan mencoba untuk compare ke brand lain seperti Canon mungkin atau Sony atau bahkan Fuji sendiri tapi seri yang di atas X-A3. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kamu suka dengan video ini silahkan like, kalau nggak suka silahkan dislike aja dan tolong tulis di kolom komentar kenapa kamu nggak suka dengan video kita atau kamu punya kritik dan saran juga bisa tulis di sana, tapi ingat harus dengan bahasa yang sopan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Teruslah berkarya dan jadilah bermanfaat.